Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada info terbaru masih masalah pemilu. Oke, langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas, termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Proses sirekap itu menjerumuskan. Menjerumuskan perhitungan suara yang dilakukan di TPS, tapi kemudian jadi masalah. Sumber masalah kita itu di sirekap. Yang kedua, tidak mungkin sirekap berjalan sendiri tanpa manusia. Ya, itu juga karena memang manusianya yang menggunakan sirekap yang memang tidak punya etikat yang baik. KPU tidak pernah kemudian katakanlah ya mematok suara si A, si B dan seterusnya, partai ini, partai itu sekian sejak awal. Itu enggak ada. KPU tidak pernah kemudian katakanlah ya mematok suara si A, si B dan seterusnya, partai ini, partai itu sekian sejak awal. Itu enggak ada. Karena pemungutan suaranya kan bersifat langsung. Langsung artinya yang menentukan perolehan suara adalah suaranya pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari H pemungutan suara untuk di luar negeri yang di dalam negeri itu tanggal 14 Februari 2024. Berapa jumlah pemilih yang hadir saja kan KPU tidak bisa mengontrol. KPU juga tidak bisa menentukan berapa sih pemilih katakanlah dari DPT, dari DPTB atau DPK di dalam negeri itu berapa yang akan hadir. Tidak bisa memprediksi, tidak bisa mengontrol. Apalagi kemudian mengontrol perolehan suara, mengontrol dalam arti sudah mematok, sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian. Jadi tidak ada KPU kemudian sudah istilahnya jadi teman-teman kumparan menyebutnya apa? Sudah mengunci di angka sekian persen. Tidak pernah ada situasi itu. Jadi perolehan suara baik berupa suara maupun kalau dikonversi jadi persentase itu adalah semuanya berasal dari penghitungan suara secara berjenjang dari TPS. Ya, pemirsa, jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, ratusan orang berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa ini turut dipimpin ex-Danjen Kopassus Majen Purnawirawan. Tuntutan tolak pemilu curang, karena kita sudah melihat dengan mata telanjang bahwa ini adalah pemilu paling brutal dan paling ugal-ugalan. Kami berharap tidak ada pilihan, KPU harus mengumumkan pemenang yang sesungguhnya, yaitu Prabowo Gibran. Memang harus menang, pemenang yang memenangkan dengan tidak ada kecurangan, pemenang yang memenangkan dengan jujur dan adil. Begitu. Jika tidak, Anda tahu faktanya apa? Bahwa ini akan menimbulkan perpecah belahan, akan menimbulkan keresahan dan keonaran di masyarakat. Oleh karena itu, saya termasuk yang sebenarnya punya keinginan bahwa betul ada kecurangan dan itu bisa diungkapkan. Metro Oleh karena TV. itu yang bisa mengungkap ini adalah tim sukses, tim pemenangan, tim relawan. Mohon yang diingat ini adalah Metro TV 01 dan 02. Kalau meminta kita, Mbak Titi, untuk mengungkap, menyajikan fakta-fakta terkait dengan kecurangan nggak sulit, karena kita bukan pemain. Hanya ada indikasi-indikasi yang bisa kita deteksi dari berbagai cerita, dari berbagai informasi yang kemudian kita tidak bisa organisir untuk sebagai bagian dari untuk mengungkap kecurangan ini. Inilah yang saya selalu mengatakan bahwa ayo dong 1 dan 3 tunjukkan ke kita, nanti kita kawal bahwa kecurangan itu betul-betul ada. Pihak-pihak yang menuding kecurangan Bung Habib Ganteng justru kalah, gitu kan. Nah, karena itu kami juga ingin menyampaikan, walaupun gini, Mbak, secara umum besok itu panggung di Mahkamah Konstitusi itu kan kami tidak duduk sebagai pemohon, ya. Yang pemohon itu paslon 1 dan paslon 3. Sebagai kami akan duduk di kursi pihak terkait dan KPU sebagai termohon, ya.
kami tetap punya kepentingan untuk menyampaikan kepada publik dan juga kepada majelis bahwa banyak sekali ya pelanggaran, kecurangan yang merugikan kami, dan itu kebanyakan juga sudah ada putusan hukumnya sejak awal. Kalau kita bicara TSM itu kan bicara perencanaan, ya. Sudah ada putusan hukumnya yang mana nih, Pak Habib? Ya kasus PJ Bupati Sorong, ya, di mana nyata-nyata disebut ingin memenangkan paslon, memenangkan Pak Ganjar. Lalu ada kasus di Kuala Lumpur yang sekarang bahkan ujungnya ke pidana, di mana ada surat suara dalam jumlah yang sangat besar tercoblos paslon 3. Lalu ada kasus yang kami laporkan, misalnya dugaan digunakannya struktur Kementerian Desa, struktur Kementerian Tenaga Kerja untuk pemenangan paslon 1. Juga ada dugaan yang sudah kami laporkan dan lalu ditindaklanjuti dengan penghitungan suara ulang di Tapanuli Tengah, ya, penggelembungan suara untuk paslon 1. Nah, ini semua ya akan kami buka, ya di antara yang akan kami buka. Kepentingannya apa? Kan tadi Mbak bilang, Mbak Vera bilang, kan sudah menang, dirugikannya di mana? Satu suara itu sangat berarti. Pemilu itu bukan soal menang, bukan soal kalah saja, tapi kita harus ada pertanggungjawaban dalam konteks hukum juga. Oke, ini demo ini guys. Bentrok antara mahasiswa dan petugas tak terhindarkan. Kericuhan pun mewarnai aksi demo mahasiswa yang digelar di kawasan Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin sore. Para mahasiswa nekat turun ke jalan untuk menuntut harga bahan pokok diturunkan dan mengusut dugaan kecurangan pemilu. Harga bahan pokok terus kian meningkat, tapi tidak ada mitigasi preventif maupun tindakan khusus dari Presiden untuk mencoba mengurangi harga-harga beras yang ada. Lalu juga kami melihat bahwa demokrasi tengah direduksi dan juga konstitusi tengah dilanggar. Dari banyaknya akumulasi kami melihat bahkan guru besar kami telah turun ke jalan dan juga menyuarakan. Beras turun, saya tuh dimarahin petani. Betul Pak, betul. Halo sama Pak Jokowi. Beras naik, dimarahin ibu-ibu. Serba salah ya. Sulitnya pemerintah di situ. Betul. Bapak Gantong. Halo Pak Somad. Saya pas beras naik, saya main ke sawah. Wah, petani senang, terima kasih Pak, terima kasih. Begitu saya ke pasar, ketemu ibu, Pak, gimana ya harga beras Pak? Sebanyak 4.992 personil Polri, gabungan juga harus Pak, harus sama dengan Pak ya Pak. Dan juga terdiri dari Satgas Pus atau Pusat Mabes Polri dan juga Satgas Daerah yaitu Polda Metro Jaya. Tentunya eskalasi tadi sudah disampaikan, situasi alhamdulillah situasi aman, terkendali, kemudian damai. Acara di MK besok ini sangat meriah berarti. Kenapa saya katakan meriah? Karena yang menang juga menyatakan ada kecurangan, ya kan? Apalagi kita sendiri yang sudah memiliki bukti yang otentik atas adanya dugaan kecurangan tersebut. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan dan akan menjadi forum terbuka yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia siapa yang punya bukti dan melakukan kecurangan. Kalau dari dugaan 02 menyatakan baik 01 ataupun 03 itu melakukan kecurangan dan juga sebaliknya, berarti kan akan ada pertanyaan di masyarakat. Jadi sebenarnya siapa yang berbuat curang? Nah, tentu di sini nanti dalam proses pembuktian ini akan sangat menarik. Jadi apa yang disampaikan Bang Habibur Rahman tentu akan dibuka semuanya di MK, apalagi dari pihak kami khususnya di tim hukum 01 yang memang sudah sejak awal dengan struktur tim hukum di seluruh provinsi ini kita sudah melakukan seluruh upaya-upaya hukum terkait dugaan kecurangan tersebut. Bukan karena kami menghindar ya, pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian tentang makan siang gratis. Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum ada. Di 2023 kan belum Bapak. 2024 kan tidak ada. Kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru, Bapak dan Ibu, kami nanti ke Bapak dan Ibu sekalian mulai dari camp PPKF, kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok fiskal, itu sudah ada postur besarnya. Belum sampai kepada detail siapa, belanja apa, bentuknya di mana, apalagi tadi mau ngambil bos. Ya enggak lah Bu, belum.
Jadi kami sekarang ini di internal pemerintah, dan jangan lupa ini adalah pemerintah transisi. Jadi kami juga akan lihat sama dengan tradisi transisi, kita akan membantu untuk mendesain APBN transisi itu dengan etikanya ya Bapak ya, dan Ibu 16 Agustus. Tapi nanti pelaksananya untuk pemerintah baru. Nah, ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah Pak ya. Jadi dalam hal ini. Namun kami menyadari, makanya kami nggak akan menyampaikan apa-apa. Kalau tadi disampaikan sudah dibahas di kabinet, itu waktu kita ngomongin camp PPKF itu baru postur besar Pak. Tapi kalau ada yang menyampaikan tadi kita ngomongin makan siang gratis, setahu saya sih enggak Pak. Karena camp PPKF kita belum ngomongin, boro-boro ngomongin belanja KL. Postur aja kan masih dalam bentuk range Pak. Iya kan? Itu pun masih pembahasan sangat awal. Jadi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya nggak bisa komentar mengenai makan siang gratis. Berdasarkan RPJP yang sekarang lagi dibahas. Nah ini hanya diingatkan aja Bu, supaya jangan terlalu jelimet nanti kita bahas 2025 makan gratis ada di mana, susu gratis ada di mana, kan susah jadinya. RPJMN-nya aja belum ada, tax ratio 23%-nya kita mau cari di mana itu coba. RPJMN-nya belum ada. Tunggu RPJMN aja, tertib aja kita Bu. Itu aja Bu masukannya Bu. Siap. Oke, jawabannya itu aja Pak Dolfi, siap. Ya, siap. Jadi kan transisi politik kan nggak cuma siap tahun mandan, ini Bapak. Jadi kami juga akan tetap tadi untuk transisi politik, terutama yang nanti menyangkut RKP transisi, RPJP, tidak ada RKP transisi ya. Kami pasti akan pastikan untuk RAPBN 2025 mengikuti tadi yang diatur di dalam undang-undang. Artinya itu yang disebut, kalau dalam bahasa populernya disebutnya baseline ya Pak ya. Curangan yang diklaim misalnya politisasi birokrasi, politisasi sumber daya negara bansos, lalu kemudian politisasi aparat desa, itu kemudian berdampak pada sekian persentase suara. Misalnya 10% kah, 11% kah? Lalu dengan kuantifikasi itu, maka mestinya pemilu tidak berjalan satu putaran. Nah itu kan yang harus dibuktikan oleh para pihak. Tetapi para pihak juga harus jeli. Karena kalau kita belajar dari 2019, itu dilakukan oleh mahkamah karena mengejar persidangan yang hanya 14 hari kerja, pembatasan saksi. Pembatasan ahli, bayangkan ahli hanya ada 2. Kalau tadi misalnya disebut akan dihadirkan, pasti kan yang ingin dikonstruksikan oleh pemohon itu adalah bagaimana keluar dari jebakan mahkamah kalkulator, angka-angka, jebakan prosedural, tapi menghadirkan pemilu konstitusional yang dikehendaki. Tadi yang diungkapkan oleh para pakar IT itu kan begitu banyak hal-hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu, dan kemudian betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi. Begitu banyak kejanggalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya rekapitulasi boleh saja diselesaikan, tetapi suara kebenaran sebelum itu diselesaikan tidak akan pernah berhenti bersuara. Brother Gibran. Halo bersama. Euforia yang berlebih. Rencana mau ke Jakarta apa pengumuman? Besok saya tetap di Solo ya. Ya kalau kita lihat banyak dinamika, tetapi apa yang terjadi di PDI, saya pikir juga akan membangun kesadaran elit bahwa politik itu memerlukan suatu karakter yang baik. Politik itu bukan sekedar elektoral, politik itu membangun peradaban. Politik itu kehidupan. Politik itu digerakkan oleh bagaimana kita merespon dari kehendak rakyat, bertanggung jawab pada Pak Asto itu yang akan mewarnai. Artinya PDIP rela Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya dalam wawancara kami kan kami sampaikan ada suatu jurang yang membedakan karena ini berkaitan dengan karakter. Kami partai yang memiliki tanggung jawab sejarah, yang memiliki suatu nilai-nilai perjuangan dari Bung Karno, dari Ibu Mega ketika menentang rejim yang sangat otoriter Soeharto selama 32 tahun, dan itu mewarnai menjadi kultur dan karakter dari
PD Perjuangan, sehingga kami mengapresiasi terhadap civil society, kampus yang memanggil, dan seluruh para pakar yang tergerak hatinya untuk menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Terima kasih. Dah guys, nah wah ada Masya Allah. Pokoknya nilai kalian sendiri tulis di kolom komentar. Saya udah komen kalau masalah itu. Yang pastinya ini tanggal 20, entah kapan ini KPU mengumumkan hasil keputusan pemilu. Pokoknya kita tunggu saja, mungkin video ini upload, keputusannya sudah keluar. Yang pastinya jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau jadi provokator. Ingat pesan saya, ingat terus. Pokoknya jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Saya akhiri, kawal terus kemenangan Bapak Prabowo Gibran menuju istana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.